Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Kepada keluarga besar Bayangkara Wiratanitirta dimanapun saja berada, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita senantiasa masih diberikan nikmat sehat, terus panjang usia dan bisa melakukan tugas-tugas yang dibeban kepada kita. Semoga kita senantiasa semuanya, keluarga kita diberikan kesehatan, keselamatan, serta sukses dalam mengemban tugas yang diberikan kepada pimpinan kita. Dan juga kita memohon senantiasa kita semuanya diberikan kesabaran yang sangat luar biasa. Rekan-rekan Bayangkara dimanapun saja berada, di sini saya melihat di berbagai macam media sosial dengan kejadian-kejadian yang gunjang-ganjing, kejadian-kejadian yang selalu silih berganti, permasalahan yang selalu silih berganti. Dalam hal ini saya mengingat kejadian-kejadian itu pada masa kerajaan Majapahit tentunya. Ini bukan hal yang sekali dua kali, bukan, tapi kita melihatnya jauh ke zaman kerajaan Majapahit dulu. Sama, kejadiannya sama. Pada zaman kerajaan Majapahit dulu seorang Bayangkara yang dimiliki oleh Gajah Mada dengan 15 pasukannya. Beliau ini memiliki nama pasukan yang bernama Bayangkari. Bayangkari ini adalah pasukan pengawal pribadi raja. Pada zaman kerajaan Majapahit dahulu terjadi sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti. Ini sama dengan kejadian sekarang. Jadi untuk menggulingkan sebuah pemerintahan yang dipimpin pada masa kerajaan Majapahit pada saat itu. Jadi ada seorang raja yang belum layak, kalau pada saat itu dianggap belum layak untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga dari kelompok-kelompok Rakuti ini berusaha untuk menggulingkan pemerintahan. Semuanya terbaca oleh Gajah Mada. Apa yang akan direncanakan oleh Rakuti bersama gerombolannya ini, ya, terbaca karena seorang Gajah Mada ini, kalau zaman sekarang namanya peka dan responsif. Jadi melihat sesuatu apa yang akan terjadi dengan membaca tanda-tanda alam. Baik, saudaraku Bayangkara dimanapun saja berada, kalau kita mengutip sejarah pada masa lampau dari kerajaan Majapahit itu, kelihatannya kejadian itu sama. Jadi untuk menggulingkan suatu pemerintahan, maka dengan pondasi yang ada ini, kita sebagai pasukan Bayangkara, sebagai penerus Gajah Mada ini, kita akan menengok ternyata dari dulu sampai sekarang sama. Tugas kita juga sama, yakni menjaga keselamatan daripada raja. Baik, kita akan sedikit mengarah ke zaman kerajaan Majapahit dahulu, saudara-saudara, supaya kita ada penambahan moral ketika kita di lapangan. Oh, ternyata yang ada saat ini sama dengan kerajaan Majapahit dahulu. Kejadian saat ini sama dengan kejadian-kejadian zaman dahulu, atau beberapa waktu tahun yang lalu ketika dipimpin oleh Bapak Insinyur Soekarno, kan sama itu. Jadi ada beberapa yang ingin menggulingkan sebuah pemerintahan. Baik, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mengingat sosok guru besar Bayangkara ini, tentunya kita akan menambah semangat moral kita untuk berjuang menjaga daripada stabilitas NKRI. Baiklah, saudara-saudaraku Bayangkara dimanapun saja berada, di sini saya akan mengupas sosok Gajah Mada ini dengan sebuah syair yang sangat lembut sekali.
Ya mungkin rekan-rekan semuanya sudah pernah mendengarkan lagu tersebut ya. Kita akan mencoba mengupas apa sih sebenarnya makna dari lagu Satria Bayangkara ini ya. Kita akan mencoba satu persatu untuk mengupas makna daripada lagu Satria Bayangkara. Padma Widya Sakti. Padma ini merupakan sesuatu tumbuhan yang berseri ya. Jadi simbol daripada atau simbol atau bisa dikatakan sempana yang ada di pusat pendidikan Brigade Mobil ini namanya Padma Widya Sakti. Padma merupakan sesuatu yang berseri, widya, bahwa seluruh pasukan Bayangkara ini harus memiliki wawasan, ilmu, pengetahuan yang sangat luas, mempelajari banyak hal. Sakti adalah sesuatu yang bertuah. Jadi diharapkan seluruh mantan-mantan siswa ini setelah keluar dari lembaga pusat pendidikan Brigade Mobil ini, dia harus bisa menjadi tumbuhan yang berseri, yang menyejukkan, yang memiliki wawasan yang luas, ilmu yang luas, sehingga dia menjadi sosok yang bertuah. Lambang cinta yang suci, lambang cinta yang suci. Jadi sebuah sempana Padma Widya Sakti ini merupakan sesuatu yang disucikan ya, sesuatu yang disucikan, dicuci setiap tahunnya, jadi sebuah lambang yang disucikan atau menjadi sebuah atap di sini. Kibarkan panji-panji. Mengibarkan panji-panji di sini adalah bahwa setiap prajurit Bayangkara lulusan daripada pusat pendidikan Brigade Mobil ini khususnya, dan juga tentu SPN-SPN yang lain sama, untuk mengibarkan panji-panji yakni kebesaran Tribrata dan Catra Prastia. Kibarkan panji-panji, semerbak mewangi, dengan perilaku yang baik, dengan sopan santun, dengan memiliki budi pekerti yang baik, kita akan bisa mengharumi negeri ini. Kita akan bisa membawa bangsa ini yang lebih baik daripada sebelumnya tentunya. Kibarkan panji-panji, semerbak mewangi. Jika kita memiliki sopan santun yang baik, tentunya kita akan wangi dimanapun saja berada, dan tidak ada wangi itu untuk benci orang. Mengharumi negeri, sudah sepantasnya lah bahwa sosok Bayangkara ini akan mengharumi negeri ini. Karena apa? Karena tugas yang sangat mulia, yang begitu berat yang diemban oleh pasukan Bayangkara ini. Wujudkan cita-cita bangsa, Mahapati Gajah Mada. Kita sebagai pasukan Bayangkara, saudaraku, kita akan meneruskan perjuangan beliau untuk menyatukan Nusantara dengan kejadian-kejadian yang selalu silih berganti seperti ini. Sebagai pemersatu Nusantara, polisi itulah pemersatu Nusantara, yang memiliki tugas peran yang sangat kompleks. Apa yang tidak melalui kepolisian negara Republik Indonesia? Ada kematian, ada orang punya hajat, ada kebakaran, ada orang tenggelam, orang masuk bekerja, lalu lintas, semuanya melalui, dan harus ada kepolisian negara Republik Indonesia.
Mahapati Gajah Mada, pemersatu Nusantara. Nah, di sini sudah menjadi ketetapan bahwa Gajah Mada adalah sebagai pemersatu Nusantara yang tidak mudah dilakukan apapun strateginya beliau. Namun kenyataannya saat ini bangsa ini sudah merah putih, terbentang dari ujung timur sampai ujung barat. Tidaklah mudah untuk menyatukan Nusantara dengan adat istiadat yang berbeda, suku, budaya, agama, semuanya serba berbeda. Gajah Mada mampu menyatukan ini, bukan menaklukkan, salah. Gajah Mada ini menyatukan dengan strategi, dengan pemikiran beliau. Ini tidaklah sangat mudah, wahai prajurit Bayangkara. Ini tugas kita, yang saat ini sudah mulai ingin memisahkan diri, ingin berpecah belah bangsa ini. Ini tugas kita sama. Bagaimana untuk menyatukan bangsa ini kembali. Kita adalah penerus Mahapati Gajah Mada. Ada memang yang tidak sependapat dengan Gajah Mada. Namun kenyataannya, dengan pemikiran beliau, bahwa beliau adalah tidak memikirkan dirinya sendiri, terbukti bahwa Gajah Mada selalu berpikiran untuk masyarakat, untuk menjaga keselamatan jiwa raga. Seperti tugas kita saat ini, tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Itulah sosok guru besar Bayangkara yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno ketika pidatonya pertama kali, ketika masuk di gedung. Pidato pertama kali masuk di gedung dengan beberapa pejabat-pejabat tinggi kepolisian saat itu. Dengan membuka kacamatanya masuk gedung, ada foto-foto di sana. Tidak ada satupun foto Gajah Mada di sana. Maka beliau dengan gagah perkasa membuka kacamatanya. Gedung ini belum lengkap kalau belum ada guru besar Bayangkara, yakni Gajah Mada. Maka terpantanglah di sana, dibuatlah bentuk lukisan Gajah Mada untuk terpancang di sana sebagai guru besar Bayangkara. Bangsa kita adalah bangsa yang terdiri banyak lautan. Begitu berat untuk menyatukan ini. Wahai saudaraku Bayangkara dimanapun saja berada, peranan kita berat sekali. Saat ini ketenangan bangsa ini sudah tergonjang-ganjing. Sudah memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda, yang tidak sependapat dengan pemikiran pemerintah. Maka dengan demikian, kita sebagai prajurit Bayangkara, sebagai generus penerus Bayangkara, untuk menyatukan kembali bangsa yang saat ini keadaannya carut-marut seperti ini. Gagah perkasa, berwibawa, Indrawasita. Gajah Mada ini memiliki sosok yang tubuh yang gagah perkasa, karena dia selalu ditempa dengan keadaan gagah perkasa, memiliki kewibawaan. Orang wibawa ini tidak memiliki aib, tidak memiliki celah, selalu berbuat kebaikan-kebaikan dimanapun saja berada, sehingga muncullah aura yang namanya wibawa tadi, dan memiliki indra waskita. Kita sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia ini, seperti yang saya sampaikan tadi, harus peka dan responsif, yakni mampu membaca tanda-tanda
alam. Apa yang akan terjadi? Karena itu perintah Tuhan untuk membaca tanda-tanda alam. Suatu contoh, ada warna merah di langit, itu berarti akan ada matahari yang mau terbit. Ada awan yang hitam, itu berarti ada mau hujan. Apa yang harus kita lakukan? Begitu juga keberadaan saat ini. Permasalahan yang saat ini, saudara-saudara, ya, gejolak di sana, gejolak di sana. Ini harus kita baca apa yang terjadi kalau ini dibiarkan. Maka kita harus berperan, jangan sampai terjadi apa yang tidak kita inginkan. Tentunya untuk bangsa dan negara ini. Peka dan responsif. Kami di tempat dan kami di warna, di lembah penanggungan jaya. Kami di warna sebagai prajurit Bayangkara di warna. Ditempa raganya, jiwanya. Oh, coba dari sosok prajurit yang benar-benar cinta kepada tanah air dan bangsa ini, yang selalu setia habrabu kepada pimpinannya, raganya untuk negeri ini selalu ditempa dan diwarnai, diberikan pengetahuan-pengetahuan yang luas. Begitulah prajurit Bayangkara. Selain raganya harus sehat dan kuat, namun juga harus memiliki wawasan yang sangat luas. Kami di tempat dan kami di warna, di lembah penanggungan jaya. Di lembah penanggungan, disitulah kerajaan Majapahit. Dan disinilah bumi Kandung Watu Kosek merupakan salah satu bagian daripada kerajaan Majapahit, di mana dulu guru besar Bayangkara untuk melatih pasukan-pasukannya di bumi Sabda Majapahit, bumi Kandung Watu Kosek, alma mater Barit Biru di seluruh Nusantara. Cuma satu ada di sini. Maka tidak ada pusdik brewoknya, tidak ada, cuma satu. Dapurnya cuma satu, airnya juga cuma satu. Di atas sana sumber tetek peninggalan air Langga. Maka pemikirannya satu, memiliki filsafah biru. Biru ini, jika kita melihat ke atas, ada warna langit, terjadilah warna biru. Karena sesuatu yang tak terhingga, sehingga menghasilkan warna biru. Sesuatu yang sangat jauh, seperti kita melihat pegunungan yang sangat jauh, itu juga akan menghasilkan warna biru. Itu juga akan menghasilkan warna biru. Dan ketika kita melihat kedalaman samudra, begitu dalamnya sehingga muncullah warna biru. Ketiga-tiganya, ketika kita dekati tidak ada warna biru itu. Kita buktikan air laut berwarna biru, kita ambil. Adakah warna biru di sana? Tidak ada. Karena sesuatu yang sangat dalam. Ketika kita melihat pegunungan yang sangat jauh di sana, kita dekati, adakah warna biru di sana? Yang ada adalah tetumbuhan, bebatuan, sama sekali tidak ada warna. Jadi sesuatu yang sangat jauh akan menghasilkan warna biru.
sesuatu yang sangat tinggi akan menghasilkan warna biru. Itulah filsafah baret biru yang dianggap ada, kenyataannya tidak ada. Dianggap tidak ada, kenyataannya ada. Sangat tepatlah sesepuh kita untuk memilih warna baret biru. Di sanalah pusat pendidikan Brigade Mobil berada, di lereng Gunung Penanggungan Jaya. Gunungnya sangat kecil dan indah, cukup untuk berlatih, namun tidak bisa untuk disombongkan. Di lembah Penanggungan Jaya, Jaya Jaya Wijayanti, Jaya Jaya Wijayanti, nir ing sambikala. Jaya Jaya Wijayanti ini adalah jaya dimanapun kita berada. Wijayanti, selalu jaya. Terselamatkanlah kita. Jaya Jaya Wijayanti, terselamatkanlah kita. Bukan karena kita kuat, terselamatkan ini merujuknya kepada Tuhan. Terselamatkanlah kita. Wijayanti nir ing sambikala, lepas dari semua permasalahan, dijauhkan dari cobaan, ujian. Jaya Jaya Wijayanti, nir ing sambikala. Masih ingat? Kami Satria Majapahit. Pasukan Bayangkara ini merupakan suatu, kalau dikatakan warisan-warisan, penerus adalah penerus. Maka di sana masih tetap kami Satria Majapahit. Kami Satria Majapahit. Kami penerus Gajah Mada. Kami Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memayu hayuning bawono. Memayu hayuning buana langgeng. Memayu hayuning buana. Selamatkanlah dirimu. Selamatkanlah keluargamu. Selamatkanlah lingkunganmu dan alam sekitarmu. Itulah peranan tugas dan Polri. Itulah peranan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selamatkan diri, keluarga, masyarakat, lingkungan, dan alam semesta ini. Memayu hayuning bawono. Semoga apa yang saya sampaikan ini kepada saudara-saudaraku, khususnya keluarga besar Wiratani Tripta dimanapun saja berada, tetap tegar menghadapi ujian. Peranan kita sangat berat. Maka kita dianugerahkan. Di sini ada padi dan kapas. Itu bukan sekedar anugerah, suatu penghormatan yang diberikan Tuhan melalui tangan manusia. Padi dan kapas, bahwa kesejahteraan bangsa ini seperti simbol padi dan kapas ada di pundak Polri. Peranan Polri yang akan mensejahterakan bangsa ini dengan simbol padi dan kapas. Tempatnya paling atas sendiri, di atas pangkat kalau diangkat seperti ini. Padi kapas di atas. Ini menunjukkan bahwa bangsa ini tidak lebih harus banyak peranan Polri di sana. Kesejahteraan bangsa ini
tergantung kita sebagai penegak keadilan. Bagaimana kita menyikapi masyarakat yang saat ini sudah mampu terpecah belah dengan berita-berita hoax yang ada di media sosial. Tetap semangat saudaraku. Semoga bangsa ini segera kembali mendapatkan ketentraman, kenyamanan, anak-anak bisa sekolah dengan baik. Kita kemana-mana bisa aman, kita kemana-mana bisa nyaman. Tidak saling hujat, tidak saling memungsuhi. Kembali lagi bahwa kepolisian negara Republik Indonesia ini bukan terlahir kemarin sore. Ya, bukan lahir kemarin sore, tidak. Kita sudah ada sejak dulu yang namanya Bayangkari. Bayangkari ini adalah pasukan penjaga raja, pengawal raja. Baik buruknya raja tetap kita jaga. Siapapun rajanya, siapapun pemimpinnya, pasukan Bayangkara yang akan menjaga. Bayangkari ini merupakan pribadi, sayalah Bayangkari, bangsa ini. Dan Bayangkara merupakan suatu kesatuan yang sangat besar. Pribadi namanya Bayangkari, dan kesatuannya namanya Bayangkara. Selamat bertugas, doa kami dari lereng Gunung Penanggungan. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kekompakan, tidak mudah diperpecah belah dengan situasi-situasi berita yang saat ini terjadi. Kita harus tetap tegar. Apapun hujatannya kepada kita harus tetap terus tegar seperti batu karang. Kita jaga bangsa ini. Semoga kita semuanya dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, afiat. Salam juga untuk keluarga, saudaraku beratan Tripta dimanapun saja berada. Semoga keluarga kita juga diberikan kesabaran karena sering ditinggal untuk melaksanakan perintah daripada pimpinan kita. Salam Bayangkara dari lereng Gunung Penanggungan. Sekali Bayangkara, tetap Bayangkara. Sekali pejuang dan terus berjuang.